suci, Allah kasih dan mulia. Padamu ku buka hati, bagai bunga berkah. Kabut dosa dan derita, kebimbangan lenyaplah. Kau beri bahagia abadi, memancar terang di hati. Semua yang telah kau cipta memantulkan kasih-Mu. Tata surya dan malaikat naikkan puji bagi-Mu. Padang, hutan, gunung, lembah, ombak laut menderu. Mata air kicau burung bersyukur kepadamu. Kau memberi dan mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air kehidupan, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu. Ajar kami menyayangi, teladani kasih-Mu. Salam damai, salam kasih Tuhan. Selamat bersama lagi di dalam firman Tuhan pada kali ini. Semoga apapun yang kita pelajari hari ini menjadi satu lagi renungan untuk kekuatan kerohanian iman kita. Mari berdoa. Ya Tuhan kami syurga, terpujilah Engkau, berkati kami hari ini, sehingga semua yang kami dengar, kami baca, menjadi satu nasihat bagi kami juga. Dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara, pada kali ini firman Tuhan yang akan sama-sama kita pelajari berjudul Rendah Hati, April 18. Di dalam ayat renungan kita, Mika 6 ayat 8, Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhanmu. Saudara-saudara, perkataan rendah hati biasanya mempunyai makna yang berbagai. Yakobus 1 ayat 9 menyebut, baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukan yang tinggi, yang menggambarkan rendah hati sebagai kemiskinan. Petikan lain membawa maksud tunduk kepada dan penurut. Yesus berkata, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Matius 18 ayat 14. Saudara-saudara, firman Tuhan pada kali ini mengajar kepada kita bahwa tentang kerendahan hati. Terdapat juga ayat lain yang menganggap kerendahan hati sebagai seorang yang ditandai dengan sifat suka, menurut atau rendah hati, rendah diri dalam tingkah laku, sikap atau jiwa. Juga dikatakan dalam Roma 12 ayat 16, memberikan contoh makna ini dengan mengatakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Satu nasihat yang begitu baik bagi kita pada waktu ini. Jadi, ingatlah, sesungguhnya orang yang merendah diri ialah orang yang tidak bermegah-megah dengan pencapaiannya dan bertindak tanpa rasa bangga dan menundukkan kepala kepada, tetapi tunduk kepada siapa? Saudara-saudara, mari hari ini kita lakukan perkara ini, kerendahan hati. Topik tunduk kepada ini biasanya disalah paham. Kadang-kadang orang dinilai sebagai sombong atau angkuh karena tidak tunduk kepada perintah atau keinginan orang lain.
Walau bagaimanapun, Alkitab jelas mengatakan apabila menyebut kita, mestilah terutama tunduk kepada Tuhan. Yakobus 4 ayat 7, dan kemudian kepada orang lain. Tuhan yang diutamakan. Mengenai tunduk kepada orang lain ini, Rasul Paulus menjelaskan bahwa tunduk kepada ini bergantung pada rasa takut akan Tuhan. Dengan menekankan kata-kata ini, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi, bagaimana saudara-saudara? Dapatkah kita melakukan kerendahan hati? Petrus dan Yohanes sedang mengajar kepada orang ramai tentang Injil Kristus. Kisah Para Rasul 14. Namun pihak berkuasa agama pada zaman mereka resah tentang ajaran mereka dan membawa mereka sebagai tawanan, mengancam dan menakut-takutkan mereka supaya mereka berhenti bercakap atau mengajar dalam nama Yesus. Bayangkan, pihak berkuasa agama malah marah dan mau membunuh Petrus dan Yohanes. Walau bagaimanapun, di sebalik penganiayaan, para rasul tanpa jemu berkata, kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Jadi, inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih taat kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Pada masa sekarang, mungkin juga menghadapi ancaman dan penganiayaan demi kebenaran. Jika kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan, setiap hari kita tidak perlu takut kepada orang yang menggunakan kaidah yang disebutkan, walaupun mereka menggunakan kaidah itu dalam nama Tuhan. Ingat saudara-saudara, utamakan Tuhan. Janji-janji yang berharga adalah bagi mereka yang berbuat demikian. Sebab beginilah firman yang maha tinggi, yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Yesaya 57 ayat 15. Ingat, datanglah kepada Tuhan dan Tuhan akan melindungi kita. Semoga pelajaran ini jadi pelajaran yang begitu baik kepada kita. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih nasihat-Mu untuk kami rendah hati dan juga lebih utamakan Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Dengan riang kami puji Allah kasih dan mulia. Padamu ku buka hati bagai bunga berkah. Kabut dosa dan derita, kebimbangan lenyaplah. Kau beri bahagia abadi, memancar terang di hati. Semua yang telah Kau cipta memantulkan kasih-Mu. Tata surya dan malaikat naikkan puji bagi-Mu. Padang, hutan, gunung, lembah, ombak laut menderu. Mata air kicau burung bersyukur kepadamu. Kau memberi dan mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air kehidupan, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu. Ajarkan